Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat warning system seperti yang bisa kalian lihat di awal video tadi dengan menggunakan Arduino Uno dan beberapa sensor. Oke. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, barang-barang yang kita butuhkan adalah yang pertama pastinya Arduino Uno dan kabel USB untuk mengupload programnya, dan LCD yang sudah disolder dengan itu sih, LCD 16x2. Infrared sensor, kita membutuhkan 2 infrared sensor, kemudian servo motor, kemudian power supply. Ini sesuai kebutuhan. Sebenarnya power supply-nya bisa diambil dari Arduino, tapi saya prefer mengambil power supply dari eksternal, dan kabel power supply-nya. Oke, mari lupa, kemudian kabel jumper. Oke, kita mulai pemasangan. Kalian bisa mengikuti peta jaringan yang ada di link deskripsi, atau nanti saya akan munculkan di video ini. Oke. Kita pertama akan memasangkan LCD-nya dulu. Seperti biasa, GND dan VCC ke 5 volt. Kita menggunakan GND dari power supply. Jika kalian ingin menggunakan langsung dari Arduino juga bisa. Kemudian port SDA SCL kita masukkan ke SDA SCL juga. Sini melihatnya ada SDA dan SCL di sebelah sini di pojok. Oke, kemudian untuk sensor sebenarnya sama, GND ke GND dan VCC ke 5 volt. Kemudian output kita pasang ke pin 2. Pin 2 0 1 2. Satunya juga sama, GND VCC ke 5 volt. Dan pinnya kita pasang ke pin 4. Untuk servonya juga sama, tapi bedanya di sini tidak ada dituliskan GND atau VCC, tapi hanya panah. Nah, untuk yang panah ini sudah pasti dia adalah output. Jadi kita tinggal membolak-balikkan ininya saja. Sudah, berarti kita pasang power supply-nya dulu.
kembali ya. Nah, tentukan mati kan, berarti itu kembali. Dan untuk outputnya bisa pasang ke pin 3. Sudah. Itu saja yang kita sambungkan. Mari kita upload codingnya.
Oke, saat ini kita akan mempelajari apa saja kode-kode yang dipergunakan untuk membuat parking system seperti yang kita rakit tadi. Nah, oke, yang baris pertama itu include WireH. Ini adalah library yang sudah ada dari Arduino-nya. Jadi kita tidak perlu install dan download lagi. Nah, kemudian yang baris kedua ini include liquid crystal. Ini Arduino yang khusus untuk LCD, yaitu dengan menggunakan LCD dan I2C. Ini kita harus mendownloadnya di GitHub, terus kita masukkan dalam Arduino IDE-nya. Nah, memasukkannya seperti ini. Saya contohkan, kita ke sketch, terus include library, kemudian add zip. Nah, kita cari Arduino-nya gimana. Contoh, saya download library ini, terus jangan kita open. Nah, kalau untuk saya udah ada, jadi kita no aja. Seperti itu caranya. Kemudian baris yang ketiga liquid crystal / itu LCD ini untuk mendeklarasikan alamatnya. Bisa berbeda-beda alamat setiap LCD masing-masing. Untuk LCD saya alamatnya 0x27. Kalian bisa mencari alamat LCD kalian dengan menggunakan kodenya banyak di Google. Tinggal colokkan Arduino dan LCD-nya, kemudian run programnya. Itu nanti di serial monitornya di sini nanti bisa keluar alamatnya. Nah, kemudian baris keempat adalah include servo. Seperti include liquid crystal di atas, include servo ini untuk menggerakkan servo, yaitu untuk menggerakkan palangnya. Nah, oke, kita next. Servo, my servo ini mendeklarasikan variabel servo, yaitu dengan nama my servo 1. Kemudian int ir1 sama dengan 2 ini seperti biasa, yaitu coding di bahasa C++. int adalah mendeklarasikan variabel dan jenis int, ir1 adalah namanya, kemudian sama dengan 2 adalah isi dari variabel ir1 itu adalah 2. Kemudian int ir2 sama dengan 4, sama seperti di atas. Nah, untuk int dari sini sampai sini sama, ini adalah mendeklarasikan
variabel berbentuk int sama seperti codingan di bahasa CPP. Kemudian file setup ini adalah function yang digunakan untuk meng-setup suatu program, yaitu berarti program di dalam function ini hanya dilakukan satu kali di dalam Arduino nya. Oke, dimulai dengan LCD LCD backlight. Ini langkah pertama untuk menyalakan LCD itu nya. Kemudian pin mode IR2, input. Ini adalah membuat pin mode bernomor 2 di dalam Arduino menjadi input. Kenapa kita tidak membuat langsung pin mode dalam tanda kurung 2, input? Itu untuk memudahkan sang pembuat Arduino nya agar jika langsung melihat codingannya, dia langsung tahu di atas ini ada tanda tanyanya untuk kabel-kabelnya ini ditancapkan kemana saja. Jadi tidak perlu cari-cari ke bawah baru nancepin, dia bisa langsung ketahuan dari atas. Nah, kemudian pin mode bawahnya ini sama saja. Kemudian untuk myservo1.attach 3 ini sama seperti pin mode, yaitu memasukkan output servonya ke dalam pin nomor 3. Nah, untuk myservo1.write 100 ini menggerakkan servonya ke dalam posisi 100. Kenapa harus di set 100 dulu? Untuk itu agar servonya tidak menjadi salah tempat jadi kan kalau pokoknya untuk pertamanya lah. Kemudian LED set cursor 0,0 ini untuk mengprint kata pertama atau huruf pertama atau elemen pertama di koordinat 0,0 dalam LCD-nya. Nah, di LCD ini 0,0 itu artinya baris pertama di kolom pertama. Penulisannya sama dengan array, yaitu dimulai dari angka 0. Kemudian kita print Arduino, kemudian kita set cursornya 0,1, berarti itu di bawahnya kata Arduino, yaitu kita print parking system. Kemudian kita delay 2000 dan kita clear LCD-nya. Nah, masuk ke dalam void loop, yaitu function yang dilakukan berkali-kali. Di sini adalah program utamanya, yaitu beberapa percabangan dan perkondisian untuk buka tutupnya dan nambah pengurangannya. Kita mulai dari perkondisian pertama. Di sini dinyatakan if digital read IR1, yaitu artinya sensornya sama dengan low dan flag 1 sama dengan 0. Jadi kita memiliki satu variabel lagi, yaitu flag 1. Flag 1 ini untuk menandakan apakah IR1 nya, yaitu sensornya udah kelewatan atau belum, begitu pokoknya. Kemudian digital read IR1 sama dengan low, itu artinya jika sensornya kelewatan itu kondisinya jadi low. Kenapa kok low? Karena jika sensornya dalam keadaan steady, sensornya akan memiliki sifat high. Baru dilewati atau sensornya dilewati sesuatu, itu akan jadi low. Kemudian slot lebih dari 0. Kita agar jika slot parkirnya sudah habis, itu tidak akan bisa masuk mobilnya. Jika slotnya habis, akan muncul di LCD, yaitu sorry parking full, seperti kode di ini yang saya drag ini. Kemudian setelah diuji parkirnya, berarti masih ada parkirnya, kita tandai flag 1 sama dengan 1. Ini berarti untuk menandai sensor pertama, yaitu sensor IR1 itu sudah terbuka,
sudah terlewati terlebih dahulu. Kemudian if flag 2 sama dengan 0, yaitu berarti jika sensor yang kedua itu belum terlewati, kan masih 0. Jadi servonya kebuka, yaitu servonya berubah dari 100 ke posisi 100 jadi berubah dari 0. Kemudian slotnya dikurangi 1. Nah, udah, if pertama udah selesai. Kita masuk ke if kedua. If kedua ini sebenarnya sama seperti if yang pertama, tapi if yang kedua ini jika sensor yang di belakang itu kedetek pertama. Jadi jika read IR2 ini berarti sensor yang dari dalam ini kebuka dan flag 2 nya sama dengan 0, berarti sensornya belum kebuka sebelumnya. Kemudian kita ubah flagnya sama dengan 1 agar mengetahui jika sensornya udah kebuka. Kemudian if flag 1 sama dengan 0, jika sensor yang untuk di depan belum terlewati, my servo dibuka. Kemudian slotnya ditambah. Nah, kenapa sih ininya itu harus 2, yaitu depan belakang, agar satu servo itu bisa jadi pintu masuk dan pintu keluar. Jadi dua kode program ini itu sebenarnya hanya untuk membuka, belum ada program untuk menutup palangnya. Kemudian bedanya, kalau untuk yang di depan itu kita harus mengecek apakah slotnya masih ada atau belum. Nah, untuk yang di belakang kita tidak perlu mengecek, slotnya itu pasti akan bertambah jika suatu mobil itu keluar. Kemudian kita lihat if percobaan yang ketiga, yaitu if flag 1 itu udah terlewati dan flag 2 itu sama dengan 1, maksudnya ini sensor 1 dan 2 itu sudah terlewati. Kita delay 100, kita delay 1000, yaitu 1 detik. Kemudian my servo kita balikkan ke posisi semula, yaitu 100. Kemudian flag 1 sama dengan 0 dan flag 2 sama dengan 0. Kode ini dijalankan ketika berarti kedua sensor itu sudah terlewati. Jika kedua sensor sudah terlewati, kita delay sedetik dulu agar palangnya tidak menghantam mobilnya. Kemudian servonya baru dijalankan. Kemudian kedua variabel kita reset agar bisa digunakan dalam keluar masuk pintu setelahnya. Kemudian kita printkan suatu tulisan di LCD, yaitu welcome dan slot left. Program ini akan dijalankan secara terus-menerus ketika programnya mengalami looping void loop, dan akan berkurang dan bertambah seiring berjalannya program percabangan yang ada di atasnya tadi. Nah, oke, tadi adalah penjelasan kodenya. Saat ini kita akan mengupload kodenya ke dalam Arduino. Pastikan Arduino-nya udah tertancap seperti ini ke dalam laptop kalian. Oh iya, sebelumnya kita harus memilih boardnya seperti ini. Kita pilih ini, kemudian select other board. Kita cari di sini Uno. Kita pilih yang Arduino Uno, dan di berbagai laptop serial portnya bisa muncul banyak, lebih dari 1 atau lebih dari 2. Nah, kita pilih yang ada depannya ada tulisan USB-nya. Ini pasti yaitu Arduino-nya. Kenapa? Karena kalau nggak ada USB-nya berarti Arduino-nya belum tertancap. Saya coba lepasin Arduino-nya ya. Nah, komnya itu akan hilang.
Nah, kalau kita cepin lagi, nah COM-nya ada lagi. Kan kalau salah dalam memilih COM-nya itu juga mempengaruhi uploadnya, yaitu tidak akan bisa terupload. Sudah, kita pilih Arduino Uno dan COM yang ada USB-nya. Kita oke dan kita upload. Nah, dan uploading berarti kita sudah menyelesaikan masalah perkodingan dan kita tinggal menjalankan simulasinya. Oke. Nah, oke. Di sini kita memakai perumpamaan. Nah, ini adalah simulasi biasa kecil-kecilan di sini. Di sini kita umpamakan ada 4 slot parkir. Kita bisa lihat di LCD. Welcome slot left 4. Berarti di sini masih ada 4 lahan yang kosong. Kemudian jika ada mobil masuk, akan buka dan slotnya otomatis akan berkurang. Kemudian jika mobilnya melewati sensor kedua, palangnya akan tertutup. Sama seterusnya akan berkurang. Kemudian jika melewati yang kedua akan bertutup. Untuk ketiga juga akan tutup. Nah, jika slotnya sudah habis seperti yang dinyatakan di LCD, maka jika ada mobil yang masuk lagi, itu tidak akan bisa. Sorry, parkir full dan servonya tidak akan membuka palangnya. Jadi harus ada satu yang masuk keluar terlebih dahulu, kemudian baru bisa masuk lagi. Seperti itu. Jadi jika untuk keluar juga sama, slotnya akan bertambah. Seperti itu. Nah, itu adalah tutorial bagaimana cara membuat parkir sistem berbasis Arduino. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini. Jika kalian ada pertanyaan atau masukan, kalian bisa taruh di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa kalian like. Dan jika kalian ingin tahu project-project Arduino lainnya, kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian diberitahu saat aku membuat video baru tentang Arduino. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.